Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kembali lagi kita berkumpul di masjid ini dalam rangka menambah perbendaharaan ilmu agama kita, yang itu akan mengangkat sedikit kebodohan yang kita miliki. Ilmu yang kita pelajari yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, karena ini adalah asas utama di dalam kita beragama. Sekarang kita di hadis yang ke-30. Silakan Umahat dibuka buku kecilnya. An Abi Sa'labatal Khushani. Baca. An Abi Sa'labatal Khushani. Jursumi bin Nashirin. Jursumi bin Nasirin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha ta'ala farada faraidah fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Hadis yang mulia ini disampaikan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Sa'labah Al-Khushani. Nama beliau adalah Jursum ibnu Nashir, sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, ikut dalam perang Khaybar dan perang-perang yang lainnya. Menyampaikan kepada kita semua sebuah hadis dari Rasulullah yang bunyinya innallaha, sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban yang banyak, maka janganlah kalian mengabaikannya. Dia menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dan dia mengharamkan
sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Dia mendiamkan sesuatu sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah mencari-cari tentang hukumnya. Hadis yang mulia ini Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang 4 perkara, yang dimana perkara ini nanti memperbaiki agama kita, memperbaiki kehidupan kita, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita ini manusia yang banyak lupanya, banyak lalainya. Belum lagi musuh internal dan musuh eksternal kita yang senantiasa membisikkan sesuatu agar kita tergelincir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu memerintahkan keburukan, mengajak kepada keburukan. Ini apa umahat? Musuh internal, di mana di setiap jiwa manusia itu ada hawa yang mendorong dia untuk berbuat keburukan. Karena setiap jiwa manusia dibekali kefajiran dan ketakwaan. Allah sebutkan hal itu di surah Asy-Syams. Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada setiap jiwa itu kefajiran dan ketakwaan. Ini musuh apa umat? Musuh internal. Musuh eksternal kita adalah syaitan, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Inna syaitana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh yang kalian menghindari. Jangan terperdaya dengan bujuk, rayu, bisikan dan yang lainnya. Empat perkara yang disebutkan dalam hadis ini umahat, yang pertama adalah perkara wajib yang tidak boleh kita sia-siakan. Perlu diperhatikan umahat, di dalam agama kita fardu sama wajib ini sinonim. Bermakna apa? Bermakna sama. Apa itu maknanya? Yaitu setiap perintah yang Allah dan Rasulnya tekankan. Setiap perintah yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan secara apa? Penekanan, ditekan gitu, harus dilakukan. Kepada siapa perintah tersebut? Kepada mukallaf. Apa itu mukallaf umahat? Mukallaf itu adalah manusia yang telah dibebani syariat. Tanda anak itu mukallaf kalau dia apa? Sudah balik. Perempuan jelas tanda baliknya dengan apa? Datangnya haid. Kalau anak laki-laki bisa dengan apa? Mimpi basah atau muncul bulu di sekitar kemaluannya. Ini apa? Tanda baliknya anak tersebut. Nah, jika anak sudah balik, maka dia jadi seorang apa umahat? Mukallaf. Dia dibebani perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Jadi wajib dan fardu adalah perintah yang Allah tekankan. Konsekuensinya apa Umahat? Jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berdosa. Ini konsekuensi dari apa? Dari perintah yang ditekankan tadi. Seperti sholat, puasa, haji, dan yang lainnya, ini adalah perintah yang Allah tekankan. Nah, ketika manusia itu meninggalkan, konsekuensinya dia adalah berdosa. Nah, perlu diketahui Ummahat bahwa fardu itu terbagi menjadi dua. Ada fardu ain. Fardu ain ini adalah kewajiban yang diwajibkan bagi setiap individu atau person-person mukallaf. Kewajiban yang ditekankan kepada setiap individu atau person-person mukallaf. Ini namanya apa Ummahat? Fardu ain. Yang kedua ada namanya fardu kifayah, yaitu kewajiban bagi beberapa orang yang mencukupi terlaksananya perbuatan tersebut. Kita ulangi, fardu kifayah adalah kewajiban bagi beberapa orang yang mencukupi terlaksananya perbuatan tersebut. Seperti apa Ummahat kira-kira fardu kifayah itu? Memandikan jenazah. Nah, kalau sekiranya satu orang sudah cukup, kira-kira cukup nggak Ummahat? Memandikan jenazah, mengkafani, mensolatin, kemudian mengantar ke kuburan. Cukup kira-kira satu orang? Dua orang cukup? Kalau dua orang cukup, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Kalau dua belum cukup tapi yang lain nggak mau, maka yang lain berdosa. Maka yang lain berdosa. Belajar ilmu bahasa Arab, ini hukumnya apa Ummahat? Fardu kifayah. Jika ada di sana yang sudah mempelajari, maka yang lain gugur kewajiban. Belajar ilmu kedokteran, ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau di sana ada seorang, dua orang yang mempelajari, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Nah, ini bedanya antara fardu ain dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah dilihat kepada apa Ummahat? Yang mencukupi. Bukan dilihat kepada orang-orangnya, tapi apa? Dilihat kepada perbuatan yang mencukupi untuk dilakukan perbuatan tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap Allah perintahkan sesuatu kepada mukallaf, maka perintah tersebut mengandung maslahat dan kenikmatan bagi mereka yang menjalankan perintah. Karena tidak mungkin ada perintah dari Allah dan Rasulnya itu tidak mengandung hikmah. Lantas timbul pertanyaan sekarang, apa hikmah yang kita bisa petik dari setiap kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita? Coba bayangkan Ummahat, kita setiap hari sholat, kita setiap tahun puasa,
kewajiban haji sekali dalam seumur hidup. Kita diwajibkan juga berbakti kepada kedua orang tua. Apa nih hikmahnya kewajiban tersebut? Maka jawabannya yang pertama, agar kita berbahagia. Ini tujuan Allah mewajibkan kewajiban kepada kita, agar kita semua berbahagia. Jika ingin berbahagia, maka jalankan perintah. Mana dalil yang menunjukkan hal ini? Itu disebutkan di surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, perintah-perintah yang terdiri dari amalan soleh di dalamnya, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sementara mereka beriman, maka baginya kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang setimpal kelak di akhirat. Jadi kebahagiaan seorang mukmin itu terikat pada ibadah terhadap perintah yang Allah bebankan kepada mereka. Ini tujuan yang pertama umat. Yang kedua, agar manusia itu hidup dengan kehidupan yang hakiki, sesuai tujuan Allah menciptakan mereka. Bukan seperti kehidupan hewan. Apa kira-kira Pak Umahat kehidupan hewan itu? Kehidupan binatang? Mereka hanya mementingkan syahwat perut dan syahwat kemaluan kan? Coba lihat sapi itu. Kalau Umahat ada pelihara kambing, coba lihat. Kambing itu yang dipikirin makan aja kan? Keluar cari rumput, pulang kenyang, tidur. Besok kayak gitu lagi terus. Ujung-ujungnya apa? Disembelih. Sementara manusia kehidupannya tidak seperti itu. Kehidupan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila keduanya, Allah dan Rasulnya, mengajak kalian menuju kepada kehidupan yang hakiki. Coba umahat perhatikan manusia yang jauh dari ibadah, jauh dari perintah Allah, melanggar terus larangan Allah. Kira-kira apa kehidupannya umahat? Yang dia pikirkan itu adalah dunia-dunia kan? Yang dia pikirkan apa? Cari makan, melampiaskan syahwat kemaluan dan seterusnya. Sama persis dengan apa? Kehidupan binatang atau hewan. Allah sebutkan lagi di surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Disebutkan lagi di surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang terbaik amalannya. Nah, orang yang melakukan amalan itu adalah mereka yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, agar manusia itu bersyukur
kepada Robnya yang telah memberikan segala kenikmatan. Karena apapun kenikmatan yang kita rasakan umahat, itu semua datangnya dari Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Nikmat apa saja yang kalian rasakan, itu datangnya dari Allah. Nah, cara mensyukurinya dengan apa? Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Coba perhatikan umat, kalau sekiranya suami kita seorang karyawan di kantoran atau di perusahaan. Sementara di perusahaan itu ada kewajiban kan, ada SOP, aturan kan. Coba, dia disuruh bekerja, dia nggak mau. Disuruh taat aturan, dia nggak mau. Kira-kira orang ini bersyukur nggak? Nanti disyukuri nggak sama bosnya? Dikasih gaji nggak dia? Enggak. Kenapa? Karena dia nggak mau menjalankan perintah, nggak mau menjauhi larangan. Mau hidup seenaknya dia, mau bekerja seenaknya dia. Maka orang ini tidak pantas untuk apa? Untuk menerima kenikmatan, yaitu berupa gaji. Kenapa umahat? Karena dia tidak bersyukur dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang keempat, tujuan yang keempat, agar agama Islam yang kita anut tetap ada pada diri kita. Ini tujuannya umat. Agar agama Islam yang kita anut tetap ada sampai kematian datang menjemput. Hari ini mungkin kita sholat, kajian dan seterusnya. Kalau besok enggak, ternyata besok malakul maut akan datang bertandang ke rumah kita. Kira-kira apa umat? Kita mati dalam keadaan tidak lagi menjalankan perintah. Nah, karena Allah kepengennya setiap perintahnya itu dijalankan terus menerus, agar kita mati di atas Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena agama Islam itu agama yang diterima, agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima di sisinya. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima di sisi Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Tujuan yang terakhir umahat, kita menjalankan perintah. Allah mewajibkan perintah kepada kita agar manusia itu husnul khotimah. Ditutup dengan apa umahat? Ditutup dengan kebaikan. Kita semua kepengen matinya dalam keadaan sujud kan? Kita semua kepengen matinya dalam keadaan membaca Al-Quran mungkin. Tidak kepengen matinya itu sedang dugem. Sedang apa? Sedang meneguk minuman keras mungkin.
atau lagi main sabu-sabu mungkin, atau lagi judi online mungkin, terus dicabut. Atau lagi main game, asik-asiknya main game, terus mati di tempat. Maka ini tidak husnul khotimah. Tapi ingat ummahat bahwa husnul khotimah itu bukanlah tanda seseorang itu masuk surga. Paham? Bukan tanda dia akan masuk surga. Tapi nanti akan mengalami lagi proses perhitungan di padang mahsyar nanti. Karena di sana banyak juga mereka yang beramal amalan bid'ah tapi mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan membaca Al-Quran, berpuasa dan yang lainnya. Ini matinya apa ummahat? Matinya husnul khotimah, yaitu ditutup dengan kebaikan. Nah, ini perkara yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu kewajiban yang Allah wajibkan yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang kedua ummahat, perkara yang kedua adalah wa hadda hududan fala ta'taduha. Dia membuat batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Kalau kita perhatikan, kalau kita memiliki tanah kapling gitu ya, tanah kapling di mana gitu, kita membuat batasan karena ada pagar ya, atau kita punya kebun di kilo berapa gitu, kita buat pagar kawat keliling. Tujuannya apa ummahat? Agar orang itu tidak masuk, agar hewan ternak orang lain tidak masuk mengambil sesuatu di dalam kebun kita. Nah, tujuan Allah membuat batasan agar apa? Agar kita tidak melampauinya. Kita akan menyebutkan ummahat tentang hal-hal yang Allah buat batasan bagi kita. Coba kalau ummahat ada Al-Quran atau ada Al-Quran digital di HP-nya, coba dibuka di surah At-Tolaq ayat pertama. Sudah? Surah At-Tolaq ayat pertama. Sudah? Allah berfirman, mengkhitab, mengarahkan pembicaraannya kepada Nabi dan kepada umatnya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza tallaqtumun nisa, jika kamu ingin mentalak istrimu, maka talaklah dia dalam keadaan iddah. Nanti kita jelaskan apa itu iddah. Wa ahsul iddah, dan hitunglah masa iddahnya. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Rabbmu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian keluarkan istri-istrimu dari rumah, dan janganlah dia minggat dari rumah kecuali melakukan perbuatan yang keji, yaitu zina. Tilka hududullah, ini adalah batasan-batasan Allah. Wa man yata'adda hududallah, barang siapa yang melampaui batasan Allah, maka sungguh dia menzalimi dirinya sendiri. Kita perhatikan umat, ini adalah batasan-batasan Allah bagi siapa? Bagi suami istri atau pasutri. Tak kala mereka cekcok kepengen pisah gitu, maka si suami nanti mengucapkan talak. Dengan apa? Dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Aku ceraikan kamu. Tapi ucapan talak ini nanti berlaku ketika wanita itu di masa iddahnya. Apa masa iddah yang dimaksud dalam hadis ini? Yaitu wanitanya dalam keadaan suci belum dijima. Kalau nanti istrinya dalam keadaan haid, tidak dianggap talaknya apa? Suami.
atau istrinya dalam keadaan suci tapi habis dijima, maka nanti tidak boleh juga ditalak. Kenapa? Karena belum jelas apakah wanita ini hamil atau tidak, istri ini hamil atau tidak. Kalau sudah jelas nanti dia hamil, maka boleh ditalak. Berarti kapan si wanita itu boleh ditalak? Kalau dia dalam keadaan suci dan belum dijima. Kalau sudah nanti dijima tapi sudah jelas bahwa dia tidak hamil, maka boleh apa ummahat? Boleh ditalak. Nah sekarang taruhlah si suami itu mentalak istrinya. Aku ceraikan kamu. Berarti apa ummahat? Jatuh talak 1. Nah ketika nanti si suami rujuk, batas waktu dia boleh rujuk itu dilihat. Kalau suami istrinya ini menjalani haid, masih haid itu, maka 3 kali haid. Waktu tenggang dia boleh rujuk. Baik rujuk dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah qadarullah sudah 3 kali haid si istri ini, tapi si suami enggak rujuk-rujuk juga, maka mereka sudah Sudah pisah. Bukan lagi suami istri. Karena masa iddahnya sudah habis, yaitu 3 kali haid. Nah kalau ternyata hari ini dia mentalak istrinya ummahat, besoknya dia rujuk, maka selesai berarti masa iddahnya. Kemudian di hari ketiga dia talak lagi, aku ceraikan kamu lagi. Malamnya dia rujuk lagi, berarti sudah apa ummahat? 2 kali talak. Dia rujuk lagi, besok lusanya hari keempatnya dia talak lagi, maka tidak ada lagi masa iddah sudah. Karena sudah apa? Sudah talak 3. Beda halnya kasusnya kalau dia mengatakan, aku ceraikan kamu 1000 kali. Aku ceraikan kamu 3 kali. Ini enggak dianggap. Karena apa ummahat? Karena ada di satu majlis, di satu tempat, di satu waktu. Nah ini tidak dianggap 3, tapi dianggap 1. Nah kalau masih tenggang menjalani masa iddah si istri ini, maka si suami tidak boleh mengusirnya, si istri juga tidak boleh minggat dari rumah. Ini batasan-batasan yang Allah buat bagi mereka pasutri yang kepengen pisah. Kenapa dibiarkan tetap bersatu selama masa iddah? Agar mereka kembali lagi, agar mereka bersatu lagi. Karena ternyata ummahat susah mencari mencari pasangan hidup itu. Sering saya pertemukan antara duda dengan janda. Ternyata si jandanya nggak mau, si dudanya juga kadang nggak mau. Mungkin masih milih-milih. Padahal si duda ini sudah umurnya 60 lebih. Ternyata mau cari yang umur 20 mungkin. Atau 22 dan yang lainnya. Ternyata ibrohnya, pelajarannya bahwa apapun status Anda janda atau duda itu susah mencari pasangan hidup lagi. Maka usahakan pertahankan yang sudah ada, qanaah dengan yang sudah ada. Jangan terburu-buru minta hulu atau mentalak istrinya. Nah ini ummahat? Batasan-batasan yang Allah buat. Kemudian contoh yang kedua lagi, kita berikan contoh di surah An-Nisa ayat 19. Coba buka ummahat. Di surah An-Nisa ayat 19. Sudah dapat?
Coba baca Ummahat ya. Ini ada membaca Al-Qur'an situ. Allah berfirman, baca coba. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Baca ayatnya. Terus Nah, cukup sampai di situ. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan 2 larangan dan 2 perintah. Larangan yang pertama yaitu tidak boleh mewarisi istri yang ditinggal mati oleh suami. Apa maknanya diwarisi istri ini? Maknanya adalah keluarga si suami yang berhak menikahinya, baik dalam keadaan terpaksa atau suka. Ini kebiasaan orang jahiliyah Ummahat, di mana tak kala ada keluarganya meninggal, terus meninggalkan istri, maka si keluarga suami nanti yang mewarisi, yang berhak menikahinya. Maka ini tidak diberlakukan di dalam Islam. Si istri nanti berhak mencari pasangan hidup sendiri. Apakah ke iparnya nanti nikah atau ke paman suaminya, terserah dia. Larangan yang kedua adalah al-adlu. Al-adlu itu maknanya seperti ini, Mat. Tidak boleh si suami itu membuat tidak nyaman istrinya agar nanti istrinya meminta khulu. Kemudian dari situ nanti si suami mengambil kembali mahar yang dia berikan. Bagaimana cara si suami membuat tidak nyaman? Mungkin dia tidak tegur, mungkin dia tidak kasih makan, mungkin dia pukulin, macam-macam. Tujuannya apa Ummahat? Biar si istri tidak nyaman, kemudian nanti dia minta khulu, akhirnya apa? Maharnya dia ambil kembali. Karena nanti si istri itu di ayat 20 Ummahat boleh meminta mahar sebanyak-banyaknya. Kalau di ayat 20 itu disebutkan kintoro. Kintoro itu sebanyak 4,4 M lebih, atau 1000 dinar, atau 1 kilo lebih emas 24 karat. Ini minimal dari kontoro itu 1000 dinar. 1000 dinar itu 4 kilo lebih Ummahat. Ada yang mengatakan 20, 60 ribu dinar. Jadi minimalnya kintoro itu adalah tadi 1000 dinar atau 4, kilo lebih atau 4 M lebih. Jadi Ummahat nanti kalau sekiranya ada putrinya yang sudah menikah, boleh dibujuk, nak silahkan minta mahar setinggi-tingginya. 10 M, 15 M silakan. Kalau calon istrinya mungkin anak Prabowo. Nah, silahkan, gak ada masalah Umar. Tidak ada batasan dalam mahar. Karena Allah sebutkan kintoro di situ. Dulu Umar berfatwa bahwa maksimal mahar itu 400 dirham. Setelah membaca ayat ini, Umar merubah fatwanya bahwa boleh sebanyak-banyaknya, yang penting calon suaminya mampu memberikannya. Kalau 100 gram itu kecil kan Ummahat ya. Uang 90 juta plus rumah di BDI. Itu murah, masih murah.
dibandingkan 1000 dinar. Kemudian ini dua perintah dua larangan. Dua perintah di ayat tersebut, yang pertama adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Perintah yang kedua adalah wa in karihtumuhunna syai'an. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari istri, maka boleh jadi nanti Allah menjadikan sesuatu yang baik darinya. Maksudnya apa? Kalau Anda wahai suami melihat hal yang jelek buruk dari istrimu, maka jangan lihat dari sisi ininya, lihat dari sisi kebaikannya yang banyak. Maka inilah yang membuat nanti rumah tangga Anda samarah. Apa itu samarah? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau melihat istrinya kutilan, langsung dia bilang apa? Pulang kamu ke rumah orang tuamu. Atau lihat istrinya bisulan di pipinya, meskipun itu boleh, tapi apa? Jangan lihat dari sisi buruknya saja. Nah, ini batasan-batasan yang Allah buat bagi kita, apakah yang sudah menikah atau yang belum menikah, agar batasan itu jangan kita melanggarnya. Kemudian perkara yang ketiga ummahat yang ada di dalam hadis ini, wa harrama asya. Dia mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Jadi keharaman adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi larangannya itu tegas. Larangannya itu tegas. Seperti larangan berbuat syirik, larangan membunuh, larangan berzina. Ini larangannya apa umat? Sangat tegas. Jika nanti ditinggalkan, maka dapat pahala. Jika dikerjakan, maka berdosa. Ini apa umat? Lawan dari apa? Dari fardu atau kewajiban. Jadi kalau perbuatan yang haram adalah jika dikerjakan dapat dosa, jika ditinggalkan apa umat? Berpahala. Tapi ingat, berpahala di sini kapan? Ketika orang itu mengharap pahala. Karena nanti di sana ada kasus ummahat, ada orang meninggalkan keharaman karena takut polisi. Contoh, dia mau ke tempat lokalisasi. Dia sudah siapkan uang kendaraan. Qadarullah di tengah jalan dia ditilang. Ditilang karena surat-surat kendaraannya nggak lengkap. Akhirnya batal dia ke tempat lokalisasi. Kenapa ummahat? Karena ada halangan, Pak polisi menangkapnya. Kira-kira dia berdosa enggak karena meninggalkan kira-kira dia mendapatkan pahala enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengharap pahala. Dia meninggalkan hal ini karena ada aral saja, kalau enggak dia tetap lanjutkan. Jadi perbuatan haram itu ummahat berdosa nanti kalau dikerjakan. Kalau hanya diniatkan saja itu tidak berdosa. Kepengen sesuatu gitu, tapi dia nggak laksanakan, maka apa? Tidak berdosa. Coba kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf. Kalau dia kepengen juga berhubungan atau berzina dengan Sulaikha atau istri dari Al-Aziz, tuan Yusuf alaihi salam. Yusuf kepengen, istri Al-Aziz juga kepengen berhubungan, tapi Allah perlihatkan dia bahwa hal itu adalah perbuatan yang keji.
Allah sebutkan di surah Yusuf ayat 23, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Kedua-duanya sudah apa umat? Sudah sama-sama kepengen. Aman lagi tempatnya, terkunci lagi. Di rumah tuannya sendiri lagi. Tapi Allah palingkan hal tersebut karena Yusuf adalah hamba-hamba al-mukhlasin, orang-orang yang dijadikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang haram itu mahat sedikit, yang halal itu banyak. Maka untuk meninggalkan perkara yang haram itu tidak membutuhkan uang yang banyak. Tapi beda dengan apa? Dengan mengerjakan yang haram, itu membutuhkan biaya umat. Coba bayangkan, suami-suami yang masih merokok, meskipun ada gambar kanker, ada gambar orang yang rusak itu di bungkus rokok tersebut, belum lagi tertulis di situ bahwa siapa yang merokok akan kena kanker dan macam-macam. Tapi tetap aja dia apa umat? Merokok. Biaya lagi, pakai biaya lagi. Beli sehari 35.000 itu kalau satu bungkus. Kalau 2 bungkus berapa memang? Kali sebulan, kali setahun. Coba dia belikan onde-onde istrinya. Apa enggak kenyang? Tapi karena itulah perbuatan haram maksiat yang mengeluarkan biaya. Minum khamar juga demikian, berzina, judi online. Ini semua apa? Membutuhkan biaya. Tapi untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan, tidak perlu butuh biaya yang banyak, yang besar. Maka seseorang jika masih tetap melaksanakan perbuatan yang haram tersebut akan melahirkan kegelisahan hidup pada dirinya, membuat dia malas beribadah, membuat dia lupa akan dirinya sendiri, lupa akan tujuan hidupnya, sekaligus susah dia memahami pelajaran, membuat akalnya menjadi tumpul. Orang-orang, coba bayangkan umat, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, rata-rata mereka enggak menggunakan akalnya. Bagaimana mungkin bisa berdoa kepada patung, kepada pohon yang tidak bisa berbuat apa-apa? Seandainya diludahin, diinjak-injak patung tersebut kan enggak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi kok masih tetap disembah? Karena orang musyrik itu akalnya tidak berfungsi, tidak dia gunakan. Maka Nabi Ibrahim tak kala mengajak bapaknya untuk berpikir sejenak, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupimu sedikit pun. Tapi apa? Begitulah orang-orang yang melakukan perbuatan yang haram, itu tidak dia gunakan akalnya. Nah, dampak buruk terakhir adalah orang yang berbuat keharaman itu mahat akan dimudahkan lagi berbuat keharaman yang lain. Allah apa? Buat dia lancar terus menerus berbuat maksiat, berbuat keharaman. Nah, kemudian yang terakhir, perkara yang terakhir yang disebutkan di hadis ini adalah sesuatu yang Allah diamkan. Allah tidak jelaskan hukumnya apakah haram ataukah wajib. Maka enggak perlu kita cari-cari. Kenapa? Karena kalau bukan wajib, bukan haram, maka itu nanti apa umahat? Mubah.
Hukumnya apa? Hukumnya mubah. Di sana ulama kita membuat sebuah kaidah bahwa al-aslu fil asya'i hillun. Hukum asal dalam sesuatu itu halal. Boleh digunakan. Tanpa perlu ditanyakan. Nggak perlu umahat nanyakan tentang apa hukumnya makan gula Ustaz, haram atau wajib. Nggak perlu. Apa hukumnya makan telur bebek? Nggak perlu. Karena ini didiamkan, nggak dibahas hukum haram dan wajibnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Tentu sesuatu yang Allah berikan itu adalah perkara yang mubah. Kalau saya bertanya umahat, apa kira-kira hukumnya main game? Betulan suami saya suka main game Ustaz. Apa hukumnya? Enggak perlu ditanyakan. Karena itu perkara mubah. Bisa menjadi wajib kalau ternyata dari habis main game suaminya lancar sholat 5 waktunya, lancar sholat malamnya. Oh ini lancar ngajinya habis main game, Masya Allah. Kalau nggak main game suami saya hafalannya sendat-sendat Ustaz. Tapi kalau habis main game dia lancar. Maka ini adalah anjuran berarti. Dianjurkan. Apa hukumnya berolahraga? Apa hukumnya umahat berolahraga? Iya, perkara mubah. Tapi bisa nanti mengantarkan kepada hal yang mustahab, yang sunnah kalau itu ditujukan untuk ibadah. Bisa mengantarkan kepada hal yang haram kalau ternyata habis olahraga dia akan memamerkan auratnya karena Masya Allah perutnya berotot, pahanya, betisnya berotot. Akhirnya apa? Dia pamerkan, padahal itu adalah aurat. Jadi perkara yang mubah itu hukumnya boleh, bisa menjadi hal yang wajib atau menjadi hal yang haram tergantung apa umahat tujuan. Apa hukumnya nonton main bola antara Indonesia lawan siapa gitu, Arab Saudi? Maka hukumnya apa umahat? Mubah. Tapi ternyata habis main bola dia tidur, habis nonton bola dia tidur nyenyak, bangunnya jam 8. Ini tidak boleh. Karena akan menghalangi dari perbuatan yang wajib. Jadi sesuatu yang didiamkan oleh Allah itu adalah rahmat, kasih sayang Dia kepada kita. Tapi tujuan terbesarnya umahat perkara yang mubah itu adalah agar kita gunakan, agar mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan Mas. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika.